Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Heri Jaswadi. Saya adalah guru di SDN Ropok Monte, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Untuk kesempatan ini saya akan melakukan uji kinerja untuk peserta PPG Angkatan 4 tahun 2021. Saya adalah peserta PPG dengan nomor peserta 20102002140076. Nomor induk mahasiswa 2110403. Dan nomor ujian 20218113336. Untuk uji kinerja kali ini saya akan mengambil pembelajaran tema 5 ekosistem, subtema 2 komponen ekosistem, dan pembelajaran yang ke-1 di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Ropok Monte. Berikut adalah video pembelajaran yang akan saya lakukan. Semoga bermanfaat dan mohon masukan untuk perbaikannya ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya. Silakan. Dan mungkin teman-temannya berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih Pak Guru ucapkan kepada Dani yang sudah memimpin temannya berdoa. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional, ya. Silakan berdiri, ya. Jadi kita nyanyi belajar tentang apa saja? Pantun, ya. Peredaran darah, apalagi seni tari, ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke tema 5, ya. Tema 5 subtema 1. Ya. Tema 5 itu tentang ekosistem, ya. Ekosistem. Nah, kemudian sub tema 1 yaitu komponen ekosistem. Ya, kan dulu kasih FKTB-nya, ya. Siapa yang belum bahan ajarnya? Ya. FKTB, ya. Nah, bahan ajarnya sudah ada. Siapa yang belum? Selanjutnya Pak Guru akan sampaikan tujuan, ya. Apa
tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran yang sekarang ini. Ya. Tujuannya yang pertama, ya, nanti dengan mencermati teks, ya, jadi kita bisa baca, mencermati teks, kita bisa menemukan pokok pikiran, ya, pokok pikiran yang ada dalam sebuah paragraf. Itu tujuannya yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan, ya, dan mencermati teks, siswa mampu membuat pertanyaan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan atau kalian membacakan, ya, pertanyaan. Nanti setelah membuat pertanyaan, kalian akan membacakan pertanyaan yang dibuat. Kemudian nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok, ya, untuk melakukan pengamatan terhadap teks dan video dan juga lingkungan, ya, pengamatan terhadap teks, video dan lingkungannya. Nah, tujuannya apa kalian melakukan pengamatan? Supaya bisa membuat penggolongan hewan, ya. Kemudian nanti kalian juga akan mengamati lingkungan di sekitar rumahnya, ya, untuk membuat dua teks non fiksi, ya, yang berkaitan dengan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, sekarang coba amati dulu, baca teks bacaan yang isinya dialog itu. Silakan dibaca. Nah, sudah selesai dibaca? Ya. Jadi apa isi percakapannya itu? Apa yang dibicarakan? Tentang ekosistem, ya. Sekarang Pak Guru mau tanya, ya. Ini gambar tentang ekosistem. Ekosistem di mana ini? Ya, ekosistem air laut. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah ekosistem apa? Ekosistem air di mana ini dicoba? Di air laut. Nah, ini seperti gambar yang tadi. Ada ekosistem hutan, ya. Nah, ada makhluk hidup berupa hewan-hewan, ya. Ada apa di sini? Ada burung, ada kupu-kupu. Nah, ini apa ini? Nah, ada monyet. Terus ada cendrawasih, ya. Ini biasanya di mana? Di hutan. Ini adalah contoh ekosistem hutan. Selanjutnya, Guru akan tanyakan, ya. Mungkin ada yang masih ingat. Yang pertama, apakah ekosistem itu? Hah? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan hubungan. Ya, ekosistem itu adalah satu sistem ekologi, ya, ekologi yang tercipta dari hubungan lingkungan laut. Nah, kemudian yang kedua, apa pertanyaannya? Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem misalnya? Ada makhluk ada makhluk tidak hidup. Makhluk hidup itu disebut biotik,
termasuk di sana ada hewan, ada tumbuhan, ada apa lagi? Manusia juga. Kemudian apakah peranan ekosistem untuk makhluk hidup? Tempat tinggal. Ya, sebagai tempat tinggal, tempat mencari makanan. Ya, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Semuanya berdiri. Ya, kita Marina menari. Ya, 1, 2, 3. Marina menari Di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari, di bawah menara, di bawah menara, Marina menari. Silakan semuanya dulu dan cermati, ya. Baca dan cermati teksnya ini. Ya, lihat di sini ya. Di bukunya sudah ada. Coba terhayati baca paragraf yang pertama. Yang lain sambil melihat bukunya, sambil menyimak temannya yang membaca. Coba terhayati baca dengan keras. Semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan tertentu untuk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup abiotik. Ya, itu paragraf yang pertama. Coba paragraf yang kedua. Parayen. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Kedua akan jelaskan tentang apa itu ekosistem. Ya. Ekosistem itu adalah satu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik, ya, yang tak terpisahkan. Jadi, itu yang dimaksud dengan ekosistem. Kemudian selanjutnya nanti di dalam ekosistem apa yang terdapat di dalam sebuah lingkungan itu disebut komponen ekosistem, ya. Ya. Komponen ekosistem itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang tahu apa? Komponen abiotik Komponen abiotik dan komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Ya, itu yang ada dalam sebuah komponen ekosistem. Ya. Apa saja? Ada tanah. Apa lagi? cahaya matahari Ya. Komponen yang kedua yaitu biotik komponen biotik. Nah, terdiri dari apa saja? Terdiri dari makhluk hidup. Apa saja yang termasuk makhluk hidup? tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya, ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Itulah yang menjadi komponen bagian, ya, bagian dari ekosistem. Jadi secara umum ekosistem itu terbagi menjadi dua komponen. Pertama, biotik dan dan abiotik. abiotik. Ya. Selanjutnya, Pak Guru akan jelaskan bagaimana cara kita menentukan pokok pikiran. Ya. Apa yang harus kita lakukan dalam kita mencari pokok pikiran? Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu
pikiran, ya. Pokok pikiran itu merupakan gagasan utama, ya, atau ide pokok dari sebuah paragraf. Pokok pikiran itu berada di kalimat utama, ya. Dan ingat, kalimat utama itu tidak merupakan kalimat yang pertama. Bagaimana langkah-langkah kita dalam menentukan pokok pikiran? Yang pertama, bacalah teks bacaan dengan cermat. Nah, jadi kita harus bagaimana? Membaca teksnya dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat utama. Ya, kalimat utama. Ingat, tadi Pak Guru bilang kalimat utama tidak harus pada kalimat yang pertama. Nah, bisa di tengah paragraf atau bisa di akhir paragraf. Tidak mesti harus di awal paragraf. Langkah yang ketiga, kita menentukan subjek dan predikat. Subjek dan predikat dalam sebuah kalimat itu yang kita cari, baru kita bisa menemukan apa nanti yang menjadi pokok pikiran di dalam sebuah paragraf. Nah, selanjutnya sekarang silakan kalian diskusi kelompoknya. Ya, kan sudah terlebih dahulu. Ya, ingat ada pokok pikirannya apa? Nah, tulis di kolom pokok pikiran. Nah, kemudian informasi pentingnya apa? Ya, dibantu temannya. Ya, baca dari tempatnya. Nomor 1, lingkungan hidup. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan. Ya, apa pokok pikirannya dulu? Pokok pikiran paragraf 1. Lingkungan hidup. Ya, terus Informasi penting. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2. Silakan Nurhayati atau Rizky, siapa yang bacakan? Paragraf 3 dan 4 ya. Pokok pikiran, interaksi antara makhluk. Informasi penting. Ya, informasi penting paragraf 3. Bagaimana makhluk hidup dan yang tak hidup? Silakan berdiri semua. Kita tepuk 1. Ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, kuku gabung jadi 2 jari jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, kuku gabung jadi 4 jadilah kamera ceklip. 3 jari kanan, 3 jari kiri, kuku gabung jadi
ketiga, yang pertama, hewan herbivora. Herbivora adalah jenis hewan yang memakan tumbuhan. Contoh hewan herbivora yaitu sapi, jerapah, dan domba. Yang kedua adalah hewan karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan daging atau lebih kita kenal dengan hewan buas. Contoh hewan karnivora yaitu ular, singa, dan elang. Dan yang ketiga adalah hewan omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan tumbuhan dan daging atau dikenal dengan pemakan segalanya. Ya, pengelompokan hewan itu seperti yang dijelaskan di video tadi terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama ya, ada hewan karnivora. Ya. Apa yang dimaksud dengan karnivora? Pemakan daging. Coba apa saja yang memakan daging? Hanya memakan daging. Contohnya antara lain itu yang memakan daging disebut karnivora, ya. Nah, jenis yang kedua. Nah, jadi hewan herbivora itu adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Apa saja yang termasuk contoh hewan herbivora? Ada kemudian yang ketiga ada hewan apa contohnya? Coba siapa yang tahu contoh hewan omnivora? Apa lagi? Contoh selain tikus. Selanjutnya kita akan ke kegiatan tanya jawab. Ya. Nah, kata tanya. Ya, ada berapa kata tanya? Katanya. Apa saja? Kata tanya, ya. Nah, jadi kata tanya itu adalah kalimat, ya. Apa? Kalimat tanya yang mengandung makna sebuah pertanyaan, ya. Kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Dan biasanya kalimat tanya itu salah satu cirinya apa? Ciri kalimat tanya. Ada tanda apa di akhirnya? Tanda? Ada tanda tanya. Nah, itu tentang kalimat tanya, yaitu kalimat yang mengandung pertanyaan. Nah, yang pertama kata apa. Kata apa ini digunakan untuk apa? Apa digunakan untuk apa? Ya. Apa? Untuk menanyakan sesuatu yang berupa penjelasan. Kemudian yang kedua, kata di. Di itu apa? Di mana? Ya. Kata yang kedua di mana? Ya.
Untuk menanyakan apa? Di mana? Untuk menanyakan Tempat atau tempat atau lokasi. Untuk menanyakan ke tempat. Kata tanya yang ketiga apa? siapa? Kapan? Kapan. Kapan ini untuk menanyakan apa? Waktu. Ya. Waktu yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Kemudian kata tanya yang keempat itu siapa? Ya. Ya, siapa untuk menanyakan apa? Orang. Oh, orang. Siapa? Ya. Siapa itu? Kata tanya yang kelima adalah mengapa. Ya, mengapa. Mengapa ini untuk menanyakan ya, sebab atau alasan sesuatu. Kemudian yang keenam, kata tanya yang terakhir itu adalah bagaimana. Ya, untuk menanyakan yang berkaitan dengan proses atau cara kita menggunakan kata tanya bagaimana. Ya, ini tentang penggunaan kata tanya. Kira-kira bisa enggak sekarang kalau Pak Guru minta kalian membuat kata tanya? Harus bisa, ya. Selanjutnya lihat ada teks bacaan di bukunya, ya. Teks bacaan tentang pengelompokan hewan. Ya. Silakan kembali dibaca, ya. Kembali dibaca tentang pengelompokan atau jenis-jenis makanan hewan. Ayo Dani, baca teksnya. Nanti biar didiskusikan. Nah, kalau sudah selesai membaca, sekarang kalian kembali berdiskusi ya. Diskusi di kelompoknya seperti yang tadi. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, diskusikanlah dengan teman kelompokmu. Ya, tentang apa? Bacaan tentang jenis makanan hewan. Setelah kalian baca, kalian diskusi untuk membuat kalimat. Ya, membuat kalimat apa? Kalimat tanya. Nah, kemudian yang kedua, kata tanya dan kalimat tanyanya dituliskan di LKPD. Di LKPD-nya itu ada tabel, ya. Nah, di sana diisi kata tanya yang digunakan, kemudian bunyi kalimat tanyanya bagaimana. Ya. Ini ya. Nah, kemudian amati lingkungannya, ya. Nah, nanti amati lingkungan. Nah, kemudian tuliskan nama hewan dan jenis makanannya di tabel yang di bawahnya. Ya, nanti kalian akan buat tabel juga ya. Nanti tabelnya seperti yang ada. Silakan buat kalimat tanyanya dulu. Tinggal 3 menit ya. Sudah jadi Pak. Ya. Selanjutnya simpan dulu LKPD-nya ya. Nah, jangan dimasukkan karena kalian nanti juga akan menulis. Ya.
Yang pertama, amati hewan di sekitarmu. Ya. Kemudian kerjasama dengan teman-temanmu. Contohnya, silakan kerjakan cara berkelompok. Ya. Nah, yang pertama, gunting gambar hewannya. Ya, gambar hewannya. Yang kedua, tabelnya ya. Buat tabelnya. Ya, ke sana ya, biar. Ya, gambar. Ya, sudah, sudah. Ya, sudah. Ya, bagus ya. Silakan duduk kembali. Nanti kita pelajari hasilnya ya. Nah, selanjutnya nanti untuk tugasnya di rumah nanti kalian bikin 2 buah paragraf ya yang menjelaskan tentang penggolongan hewan ini ya. Nanti kalian coba lihat di LKPD-nya. Ya. Di LKPD-nya itu nanti akan ada 2 buah paragraf dituliskan di sini ya. Ya. Dituliskan dalam 1 paragraf. Nah. Setelah kalian selesai, nanti kalian foto ya. Foto tugasnya untuk dikirim lewat WA ya. Nah, nanti biar Pak Guru nilai. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan teksnya ya. Ya, soal evaluasinya itu dikerjakan ya. Ya, sambil evaluasi dikumpulkan LKPD-nya ya. Guru mau cek dulu. Mana LKPD yang tadi? Ya. Silakan dikerjakan. Ya, sudah, silakan kumpulkan ya. Ya, sudah. Jadi, ya. Nah, evaluasinya banyak dikumpulkan ya. Ya, sudah, duduk. Ya. Nah, jadi kita sudah selesai melakukan evaluasi pembelajaran kita. Sekarang kita akan menyimpulkan materi, ya. Materi apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Coba kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari yang tadi. Mulai dari yang pertama, kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Ya. Ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Ya, ada juga kita mempelajari tentang apa selain ekosistem?
Ada pengelompokan hewan. Hewan itu berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama herbivora, karnivora, dan omnivora. Selain tentang ekosistem dan golongan hewan, kita juga tadi sudah mempelajari tentang apa? Kata tanya. Ada berapa kata tanya? Ada 6. Kata tanya apa saja? Yang paling dulu tadi kita pelajari itu adalah tentang apa? Pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Ide pokok atau gagasan utama, ya. Gagasan utama yang menjadi gagasan dalam sebuah paragraf. Bagaimana langkah-langkah kita dalam menentukan pokok pikirannya? Kan tadi ada 3. Yang pertama, membaca dengan cermat. Kemudian yang kedua, menentukan subjek dan predikatnya. Dan yang terakhir, menentukan kalimat utama. Barulah kita bisa menentukan pokok pikiran. Selanjutnya, apa saja yang paling disenangi tadi? Ya, dari kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang kalian sukai? Ya? Apa yang paling kalian senangi dari kegiatan pembelajaran ini? Ya, ada menyanyi, ada menari, kemudian tadi kita nonton video juga, ya. Yang mana yang paling disenangi? Nah, kemudian mungkin ada materi yang sulit dipahami. Tidak ada, ya. Jadi dengan demikian, kalau tidak ada materi yang sulit dipahami, maka selanjutnya Pak Guru berpesan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, ya, dan melaksanakan protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker juga, ya. Selain itu, yang tak lupa Pak Guru tetap berpesan untuk rajin-rajin belajar. Nah, selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ya. Silakan Dani dipimpin kembali temannya berdoa. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, jadi demikian tadi. Terima kasih Pak Guru ucapkan kepada kalian semua untuk hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan baik, dengan cerdas,